Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah pertemukan kita untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas sirah dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita telah sebutkan banyak sekali keutamaan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan di antara keutamaan Umar kita sebutkan bahwa beliau termasuk dari para muhaddats. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad kana fi ma qablakum minal umami nasun muhaddatsun." Sungguh telah ada pada umat-umat sebelum kalian para muhaddats, orang-orang yang muhaddats. Ya, disebutkan oleh para ulama al-muhaddats, ini orang-orang yang berpandangan benar. Dia memiliki suatu pandangan dan pandangan ini berkesesuaian dengan syariat. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar." Kalau ada di kalangan umatku muhaddats tersebut, maka dia adalah Umar. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa Umar ini salah seorang dari muhaddats yang banyak pendapat-pendapat beliau ini berkesesuaian dengan ayat Al-Quran. Maka insya Allah di kesempatan malam hari ini, ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan coba bahas beberapa ayat yang membenarkan apa yang menjadi pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, apa yang menjadi pendapat Umar bin Khattab ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau berkesesuaian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Baik, kita akan bahas satu persatu, ada beberapa ayatnya. Yang pertama, barakallahu fikum, ayat yang berkenaan dengan tawanan Badar. Ya, ayat yang berkenaan tentang tawanan Badar. Disebutkan bahwa dahulu Nabi alaihi salatu wasallam di perang Badar, beliau berhasil menawan, ini kaum muslimin berhasil menawan banyak pasukan dari kaum musyrikin Quraisy. Banyak di antara pasukan kaum musyrikin Quraisy ini yang berhasil ditawan oleh pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh kaum muslimin. Maka kemudian Nabi SAW meminta pendapat Abu Bakar dan Umar. Ya, harus diapakan tawanan-tawanan ini. Bagaimana kita telah sebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar ini sosok yang tidak pernah lepas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdua selalu dimintai pendapat oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Abu Bakar memberikan ide kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar para tawanan Badar ini mereka diminta tebusan dari keluarganya. Barang siapa yang ingin dibebaskan, maka hendaknya dia keluarganya ada yang menebus dari kalangan orang-orang Quraisy, menebus mereka. Kalau mereka tidak bisa untuk menebus diri mereka, maka kata Abu Bakar hendaknya mereka menebus diri mereka dengan cara mengajarkan kepada orang-orang kaum muslimin untuk membaca dan menulis. Ini kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau mereka ingin bebas, mereka ajarkan kaum muslimin membaca dan menulis. Adapun Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berpendapat bahwa tidak layak untuk mengambil tawanan perang di masa-masa seperti ini. Namun hendaknya mereka semua dieksekusi. Artinya dibunuh. Namun kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga orang-orang Quraisy itu bisa ditebus oleh keluarganya. Demikian juga mereka bisa menebus diri mereka dengan mengajarkan kepada kaum muslimin membaca dan menulis. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-69 membenarkan apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Maka lin nabi an yakuna lahu usra hatta yuthkhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim." Tidaklah layak bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan sebelum dia dapat menundukkan musuhnya di muka bumi ini. Turiduna aradad dunya. Kalian menginginkan harta benda dunia. Wallahu yuridul akhirah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan akhirat. Wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ini ayat turun membenarkan apa yang menjadi pendapatnya Umar, bahwa tidak layak untuk mengambil tawanan perang, tapi bagusnya dieksekusi. Ini ayat yang pertama yang membenarkan ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masih ada lagi ayat-ayat yang membenarkan ucapan beliau radhiyallahu taala anhu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini jangan salah paham saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Bukan maqam artinya makam, kuburan. Banyak di antara kaum muslimin yang salah paham. Ketika mendengar maqam Ibrahim, dia kira itu adalah kuburannya Nabi Ibrahim. Lah itu ada kuburannya Nabi Ibrahim dekat Ka'bah, kata mereka. Mana? Itu maqam Ibrahim. Maqam itu adalah tempat berdiri. Jadi dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, beliau alaihissalam naik ke atas sebuah batu. Inilah yang disebut sebagai maqam Ibrahim, sebagai tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mulai bangunan Ka'bah itu membutuhkan bangunnya tinggi, maka kemudian Nabi Ibrahim membutuhkan tempat untuk agar beliau berpijak. Lalu kemudian Nabi Ismail alaihissalam memberikan batu yang disusun untuk membentuk Ka'bah. Taib. Nah, kemudian batu tersebut disebut sebagai maqam Ibrahim. Jadi jangan salah paham, maqam Ibrahim dikira sebagai kuburannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan. Tapi maqam Ibrahim ini adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini menginginkan agar maqam Ibrahim ini dijadikan tempat salat. Maqam Ibrahim ini dijadikan tempat salat. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla."
Wahai Rasulullah, seandainya kita jadikan makam Ibrahim ini sebagai tempat kita untuk sholat. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Dan jadikanlah oleh kalian sebagian dari makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Membenarkan apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau menginginkan agar makam Ibrahim ini dijadikan tempat sholat, ya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan keinginan beliau. Ini ayat yang kedua yang turun berkenaan atau yang membenarkan pemikirannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ayat yang ketiga yaitu tentang hijab. Tentang hijab. Ya, ayat tentang hijab pun turun ya berkenaan dengan ra'yunya Umar, pendapatnya Umar radhiyallahu taala anhu. Ini luar biasanya Umar bin Khattab. Makanya beliau dikatakan sebagai muhaddats. Ya, pemikiran beliau atau pendapat beliau berkesesuaian dengan Al-Qur'an. Ya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim ya, bahwa ketika itu Umar sering melihat ada sebagian orang masuk menemui istri-istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di antara mereka yang menemui istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak semuanya orang baik. Tidak semuanya orang baik. Ada di antara mereka ini orang-orang yang yang fajir, orang-orang yang suka melakukan istilahnya bukan orang-orang baik ya, yang di dalam hatinya ada penyakit. Maka kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, lau amarta nisa'aka an yahtajibna fa innahu yukallimuhunnal barru wal fajir. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, wahai Rasulullah, ya, seandainya engkau perintahkan istri-istrimu untuk berhijab, fa innahu yukallimuhunna al barru wal fajir, karena sesungguhnya yang mengajak mereka berbicara itu ada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, dan juga orang-orang yang fajir. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna wa la yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59, ini ayatul hijab. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita kaum mukminin, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ya ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna an yu'rafna, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal. Fala yu'dzaina, dan mereka tidak diganggu. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah ayatul hijab ya yang turun ya membenarkan apa yang menjadi keinginannya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masya Allah ya. Ini termasuk keutamaan dari Umar bin Khattab. Sampai sekarang wanita muslimah berhijab. Ya, awalnya dari apa? Keinginan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang beliau utarakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat yang juga turun membenarkan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah ayat tentang khamar. Ya, ayat tentang khamar. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai, ya, Umar itu meminta
Ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan ayat yang menjelaskan khamr dengan penjelasan yang memuaskan. Ya, dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i, Umar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan syifaan. Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang khamr dengan penjelasan yang memuaskan. Jadi dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menjelaskan tentang bagaimana hukum khamr. Maka kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, turunlah ayat Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-219 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya ya kepada kalian, kepada engkau tentang khamr dan judi. Ya. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah bahwa padanya terdapat dosa yang besar dan juga terdapat manafi' linnas, terdapat manfaat bagi manusia. Ya, apa manfaatnya khamr? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kalau judi mungkin ada manfaatnya. Kalau dia menang, dia akan mendapatkan harta. Ya, seseorang ketika berjudi ada manfaatnya. Ketika dia berjudi dia dapat harta. Ya, kalau khamr apa manfaatnya coba? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa manafi'u linnas dan ada manfaatnya bagi manusia? Para ulama menjelaskan bahwa dahulu orang-orang Quraisy ketika mereka mabuk minum khamr, mereka menjadi orang-orang yang dermawan. Sedang hilang akalnya itu keluar kedermawanannya. Sehingga kalau mereka melihat ada fakir miskin yang meminta-minta orang-orang yang memerlukan hajat mereka, langsung diberikan oleh orang-orang yang mabuk ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa manafi'u linnas. Yani fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Di dalamnya terdapat dosa besar dan juga terdapat manfaat bagi manusia. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Akan tetapi dosa keduanya ini lebih besar daripada manfaatnya. Dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Barakallahu fikum. Ini ayat yang pertama turun tentang khamr. Ya, Umar radhiyallahu ta'ala meminta kepada Allah, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syifaan. Maka turunlah ya ayat yang pertama tentang khamr ini. Bahwa di dalam khamr itu ada manfaat dan ada juga mudarat. Tapi mudaratnya atau dosanya itu lebih besar. Maka kemudian Umar bin Khattab dipanggil ya oleh Rasulullah SAW, kemudian dibacakan ayat tersebut. Ya, bahwa dalam khamr itu ada manfaat dan keburukan. Umar enggak puas, barakallahu fikum. Ya, dia masih yakin bahwa ada hukuman yang lebih ketat atau lebih lebih mengekang lagi tentang masalah khamr ini. Ya, sehingga tidak hanya dikatakan bahwa dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Maka dia berdoa lagi, Umar Al-Khattab berdoa lagi, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syifaan. Ya Allah, jelaskan kepada kami mengenai khamr dengan penjelasan yang memuaskan. Ya, dia berdoa kepada Allah, lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ya, ayat yang ke-43. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat atau kalian melaksanakan salat wa antum sukara dalam keadaan kalian mabuk hatta ta'lamu ma taqulun sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan.
Maka ketika itu muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat akan ditegakkan, dia mengatakan, ala la yaqrabanna salata sukran. Ya, ketahuilah wahai kaum muslimin, hendaknya tidak ada orang yang mabuk ikut salat. Jadi ada di antara mereka yang masih mabuk tapi mau salat, maka diingatkan oleh siapa? Oleh muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala la yaqrabanna salata sakron. Janganlah orang yang mabuk mendekati salat, jangan ikut salat. Ya. Maka kemudian Umar pun dipanggil bahwa telah turun ayat ini. Ya, telah turun ayat ini kemudian dibacakan kepada beliau, namun beliau tetap merasa tidak puas. Ya. Jadi Umar Al-Khattab ini menginginkan agar khamar itu diharamkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syifaan. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang khamar dengan penjelasan yang memuaskan. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Dan ini adalah ayat yang terakhir yang memutuskan bahwa haram itu khamar itu haram secara mutlak. Ya, di luar salat ataupun di dalam salat. Baik itu ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya, maka khamar itu menjadi terlarang secara mutlak. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90 sampai ayat ke-91. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, kemudian al-ansab, ya, wal azlam, yakni berhala, dan juga panah-panah yang dipakai untuk mengundi nasib. Rijsun, ini merupakan perbuatan rijis, perbuatan yang kotor, ya. Min amali syaitan, dan termasuk perbuatannya syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ya, fajtanibu, kata Allah. Maka jauhilah oleh kalian, ya. Jadi secara jelas pengharamannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Ya, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Fahal antum muntahun. Ingat ya, Umar ini juga dulu orang yang gemar minum khamar ya. Jadi beliau tahu keburukan dari khamar. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja setan menginginkan untuk menimbulkan permusuhan di antara kalian, ya, dan kebencian melalui khamar dan juga judi. Demikian juga wa yasuddakum an dzikrillah, dan menutup kalian, menghalangi kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa anis shalah, dan juga salat. Fahal antum muntahun, maka berhentilah kalian untuk melakukannya. Ya. Maka kemudian Umar gembira sekali, dia mengatakan, intahaina, kami berhenti ya Allah, kami berhenti. Ya, akhirnya apa yang diidam-idamkan oleh Umar ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti? Ya, diperintahkan mereka untuk berhenti semua dari apa? Dari al-khamru wal maisir. Lihat luar biasa bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa khamar menjadi terlarang. Ini yang keempat di antara rangkaian ayat yang membenarkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa ketika itu sebagian dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cemburu kepada sebagian yang lainnya.